down, burn down, burn down, burn down, burn down. Get out of your mind. Get out of your mind. Was it more on the front? Was it more on the back? Yo bro, lu masih ingat film legendaris Black Hawk Down kagak? Itu loh film perang yang ceritain misi pasukan khusus Amerika di Mogadishu tahun 1993. Di situ heli Black Hawk jadi ikon banget. Jatuh, ditembakin, terus jadi pusat cerita. Nah, kabar gembira buat kita, Indonesia sekarang dikabarkan akan mempunyai heli sejenis, tapi versi terbaru, Sikorsky S-70M Black Hawk. Nah, kali ini kita bakal bahas santai soal helikopter legendaris Black Hawk S-70M. Apakah Indonesia udah resmi beli? Untuk apa dipakai? Apa bedanya sama yang di film? Dan gak cuma itu, kita juga bakal bedah spesifikasi singkat S-70M ini. Stay tune ya, jangan di skip. Awal cerita pembelian. Jadi gini, tanggal 23 Agustus 2023, PT Dirgantara Indonesia, PTDI, tekan kesepakatan sama Sikorsky, anak perusahaannya Lockheed Martin, buat beli 24 unit Black Hawk S-70M. Tapi, setelah proses panjang, jumlahnya akhirnya disesuaikan jadi 22 unit. Dan ini bukan cuma sekedar beli heli, tapi juga ada deal buat assembly, perawatan, upgrade, dan modifikasi sebagian di Indonesia. Jadi bukan cuma jadi pembeli doang, tapi kita ikut belajar rakit dan rawat heli. Di tahun 2024, masuk lagi kerjasama sama Honeywell buat dukung sistem avionik dan mekanik. Artinya, pelan-pelan Indonesia lagi bangun ekosistem perawatan Black Hawk di dalam negeri. Sampai sekarang, Agustus 2025 emang belum ada pengumuman resmi, unitnya nyampe di tanah air. Tapi persiapan udah jalan, dan kemungkinan besar dalam waktu dekat bakal ada pengiriman pertama. Kita tunggu aja update-nya bro. Kenapa Indonesia beli Black Hawk? Pertanyaan yang sering muncul nih. Kenapa harus Black Hawk? Jawabannya simple. 1. TNI butuh heli angkut yang modern, tangguh, dan fleksibel. Armada kita sekarang masih ngandelin NBEL 112 dan Mi-17. Bel bagus, tapi kapasitasnya kecil. Mi-17 bisa angkut banyak, tapi makin tua. Spare part susah, apalagi buatan Rusia. Jadi Black Hawk dipilih sebagai solusi tengah. Bisa angkut cukup banyak, teknologi modern, spare part lebih gampang, dan udah terbukti di banyak negara. Selain itu, Black Hawk ini multiperan banget. Bisa dipakai buat angkut pasukan tempur, operasi serbu udara alias air assault, evakuasi medis alias medivac, misi SAR kalau ada pesawat jatuh atau bencana, logistik pakai sling load. Bahkan bisa dipersenjatain roket 70 mm atau senapan mesin kalau dibutuhin buat misi tempur terbatas. Spesifikasi singkat S-70M. Biar kebayang, gua kasih gambaran singkat. Mesin 2 kali GE T700 GE 701D. Masing-masing tenaga hampir 2000 HP. Kecepatan jelajah sekitar 270-300 km per jam. Bisa tembus 350 km per jam kalau dipasang tangki tambahan. Jangkauan sekitar 500-600 km, tapi bisa jauh lebih dari 2000 km kalau dipasang tangki tambahan. Kapasitas bisa bawa 13 prajurit lengkap senjata, plus pilot dan kopilot. Angkut eksternal bisa bawa beban gantung hampir 4 ton. Fitur keselamatan, tangki anti ledakan, kursi awak berpelindung, sistem kontrol ganda, dan bilah rotor yang bisa tahan tembakan kaliber 23 mm. Singkatnya, heli ini bukan cuma kuat, tapi survivable, alias bisa bertahan di medan tempur berat. Indonesia sendiri, sampai sekarang baru pesan versi S-70M Utility, alias masih buat angkut pasukan dan misi non-tempur. Tapi bro, kalau suatu saat TNI bilang, udah deh kita upgrade, tinggal pasang weapon kit dan boom, Black Hawk kita langsung jadi predator tempur yang bersenjata, yang bisa ngelindungin pasukan di darat, sekaligus bikin musuh mikir 2 kali. Gimana caranya kalau mau di-upgrade dan modifikasi jadi versi mode tempur? Simple, tinggal dipasangin weapon kit. Nah, dari heli angkut biasa, tiba-tiba bisa bawa roket 70 mm Hydra, missile Hellfire yang bisa ngelock tank,
sampai M134 minigun 6 laras di pintu kiri kanan. Lo bayangin, dari heli yang tadinya buat angkut atau evakuasi doang, bisa berubah jadi heli tempur yang gigi taringnya nongol semua. Ngeri kali bro. Black Hawk Down versus Black Hawk Indonesia. Sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi. Apakah Black Hawk yang kita beli sama dengan yang ada di film Black Hawk Down? Jawabannya iya dan enggak. Yang di film itu varian UH-60L, generasi 1990-an. Instrumen masih analog, mesin lebih lama. Yang Indonesia beli adalah S70M, generasi terbaru, setara UH-60M yang dipakai US Army sekarang. Kalau yang di film masih lebih jadul, yang sekarang udah full digital. Glass cockpit, avionik modern, autopilot canggih, mesin lebih efisien, dan proteksi lebih oke. Gampangnya, lo bisa bayangin kayak ngebandingin mobil sedan tahun 90-an sama mobil keluaran 2020-an. Bentuk masih sedan, tapi fitur teknologi dan kenyamanannya jauh beda lagi. Program ini nggak cuma fokus ke militer doang, tapi juga ada manfaat buat industri kita. PT Dirgantara Indonesia dapat kesempatan buat ikut assembly, uji produksi, modifikasi, upgrade, sampai MRO alias perawatan Black Hawk di Bandung. Jadi kedepannya kalau ada kerusakan atau perlu upgrade, kita bisa tanganin sendiri di dalam negeri. Ini penting banget bro, karena artinya kita nggak lagi 100% gantung sama luar negeri buat spare part atau perbaikan. Dan yang lebih jauh lagi, ada transfer teknologi yang bisa jadi modal buat kemandirian pertahanan kita. Menurut berbagai sumber, termasuk Wikipedia dan CEO World, banyak negara lain yang sudah mengoperasikan Black Hawk dalam berbagai varian. Jadi bro, bisa kita simpulin, Black Hawk S70M emang nggak heli sembarangan. Dari film perang sampai medan nyata, heli ini udah buktiin ketangguhannya. Indonesia akhirnya ikutan ambil karena butuh heli angkut serbaguna yang bisa dipakai di segala kondisi, dari tempur, evakuasi, sampai bantu korban bencana. Dan yang paling gokil, begitu nyata yang benar-benar bikin lawan mikir dua kali. Intinya Black Hawk ini udah jadi ikon global. Dan dengan masuknya ke Indonesia, otomatis bikin kekuatan TNI makin fleksibel, makin modern, dan siap menghadapi berbagai skenario. So, itu tadi ulasan kita. Kalau lu suka konten alutsista kayak gini, jangan lupa subscribe channel ini bro. Karena masih banyak banget cerita menarik soal alutsista dan persenjataan modern yang bakal bikin kita bilang, wow! Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Habilaki Channel, peace out! Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lu bukan laki.